Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 7. Podcast kali ini gue agak sendirian nih. Gue ditemani oleh sohib gue yang bernama Xavier Fikri alias Upik. Ayo silahkan perkenalan dulu sohib gue. Halo teman-teman, gue Upik yang akan membersamai Fauzan Syafiq Abdullah buat membahas topik yang akan menjadi perhatian kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang cukup bisa dibilang sedih sih menurut gua, yang dimana terjadi lagi kasus pelecehan wanita. Ya, bener banget. Kasus ini emang buat gua agak prihatin sih. Kayak semudah itu cewek dilecehkan dan tanpa pertanggungjawaban. Iya, benar sekali. Gua setuju sama statement lu. Menurut lu sebagai cowok itu gimana sih tanggapannya? Oke, ini menurut sudut pandang gue ya. Tapi mungkin gue bakal ngasih gambaran sih kasusnya, biar para pendengar juga bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Jadi ceritanya itu gini. Berawal dari seorang siswi di salah satu universitas di Jawa Timur, yang dimana mahasiswi tersebut juga memiliki hubungan asmara dengan polisi. Nah, yang menjadi masalahnya adalah si oknum polisi ternyata melakukan pelecehan terhadap mahasiswi ini. Mirisnya lagi, si oknum bukan hanya melecehkan aja. Selain dia juga memperkosa hingga hamil, dia juga meminta pasangannya untuk melakukan aborsi. Ngomong-ngomong soal aborsi nih, ternyata si korban ini pernah diperkosa pada tahun 2016 dan 2017 dan sudah melakukan aborsi sebanyak 2 kali sampai tahun 2021 ini. Nah, gua tahu ini dari chat korban yang tersebar di media sosial sih. Iya, parah banget. Tapi gue pernah dengar juga sih berita itu. Kalau nggak salah dari si oknum ini membawa korban ke penginapan dan dipaksa meminum obat tidur dan melecehkannya sampai hamil. Terus setelah tahu mengetahui hamil, si oknum ini juga meminta korban untuk menggugurkan kandungannya. Bukan hanya itu aja sih bro, yang bikin gua tambah jengkel adalah ketika si oknum ini tidak ada kejelasan untuk mempertanggungjawabkan. Dan yang paling parah sih adalah ketika si korban itu melapor ke keluarga pelaku, malah mereka meminta untuk menutupi aib anaknya. Sumpah, kalau ini sih udah miris banget gue liatnya. Oke, back to the problem ya. Tadi tuh dari lingkup keluarga si pelaku. Nah, lo tahu gak sih ternyata si korban juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarganya sendiri seperti Pak D, Om, dan keluarga lainnya hingga ya semakin depresi. Oh, jadi dengan latar belakang seperti itu makanya dia bunuh diri. Kalau sudut pandang aku sih dari kasus itu sebenarnya menurut gue bukan pelecehan, tapi bisa termasuk pembunuhan, dan di dalam pembunuhan pasti ada perilaku kekerasan. Nah, benar sekali, Bek. Kasus ini sebenarnya sebagai tamparan kita semua bahwa di dalam hubungan itu bisa saja muncul tindakan kekerasan. Sebenarnya tindakan kekerasan itu adalah suatu bentuk ekspresi kemarahan yang tidak sesuai, di mana seorang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau mencederai diri sendiri, orang lain, bahkan bisa merusak lingkungan. Kekerasan yang telah dilakukan oleh Bribda R adalah menghamili korban dan menyuruh korban untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali pada bulan Maret 2020 dan Agustus 2021. Ya, sehingga hal tersebut membuat korban menjadi depresi dan menyakiti diri baik fisik maupun psikis. Bambang Rukimino mengatakan bahwa anggota kepolisian tidak mempunyai rasa tanggung jawab, mengayomi
melindungi dan mengayomi pada sosok perempuan. Artinya tidak bisa diharapkan kembali untuk melindungi masyarakat yang lebih luas sih. Pada akhirnya Bribda R ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi pasal 348 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Oke, baiklah. Itu saja podcast dari kami. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman. Ya, saya Upik dan Soif saya Fauzan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.